pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Puting beliung di desa Karanganyar, Tataan. Angin puting beliung merusak permukiman dan pasar di Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran. Dengan tanah. Nandelok ini bekasnya tembe ya. Mayat wanita ditemukan di Semak Ulipkar, Lampung Tengah. Diduga korban tewas akibat dibunuh. Tanaman cabai siap panen di Lampung Tengah rusak akibat diserang hama varian baru. Cabai tidak bisa berwarna merah. Angin puting beliung memporak-porandakan permukiman di 4 desa kecamatan di Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Jumat siang. Angin kencang tersebut merusak rumah, sejumlah toko di pasar, dan merobohkan sejumlah pohon besar. 4 desa yang diterjang angin puting beliung yakni Desa Karanganyar, Purworejo, Negeri Katon, dan Desa Bagelen. Menurut warga, angin kencang tersebut datang bersamaan dengan hujan petir. Angin menerbangkan atap rumah dan sebagian rumah rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Angin puting beliung itu menakutkan warga dan sebagian berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Ya, hujan angin puting beliung. Di berapa tempat, Pak? Yang paling parah? Yang paling parah itu pokoknya sepanjang pinggiran sawah. Dari Dusun 1 sampai Dusun 3. Dari 1 sampai Dusun 3. Iya, sampai SMK itu juga lumayan parah. Ya, lebih kurang untuk seluruh desa itu 50-an rumah. Lebih kurang 50 rumah untuk satu desa Purworejo ini ya? Iya, karena nggak di pinggiran aja, termasuk lokasi tengah. Misalnya di RT 12 Dusun 4 juga kena. Hujannya sangat lebat, disertai angin kencang sama petir. Jadi banyak pohon-pohon tumbang dan apalagi yang paling ini parah di sini? Yang paling parah ya rumah itulah. Rumah-rumah gentengnya betul. Gentengnya ibu ini juga tadi situ banyak lah. Bencana angin puting beliung tidak merenggut korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Data dari Kecamatan Gedong Tataan, angin puting beliung itu merusak lebih dari 50 rumah. Minggu siang, sebagian rumah rusak ringan telah diperbaiki oleh pemiliknya yang dibantu tetangga, tentara, dan polisi. Andre Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Telah terjadi pembunuhan di Selika. Mayat seorang wanita ditemukan di semak belukar pinggir perkebunan singkong Desa Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, Sabtu sore. Warga dan petugas tidak mengenali identitas korban. Saat mayat diangkat ke mobil ambulans, ada warga yang mengaku sebagai anggota keluarga korban. Jenazah wanita ini rupanya bernama Rosita Yani, berusia 33 tahun, warga Jalan Kemiling, Kelurahan Menggala Sakti, Tulang Bawang. Di tubuh Rosita ditemukan luka memar di kepala dan kaki. Keluarganya menduga bahwa Rosita meninggal dunia karena dibunuh. Kalau dia memang mati terbunuh, mohon untuk segera terungkap masalahnya, siapa pelakunya. Itu harapan kami keluarga. Mudah-mudahan Allah meridhoi perjuangan bapak-bapak para polisi yang melaksanakan tugasnya. Nah, ketemulah masyarakat itu bilangin ketemu jenazah. Kami sama kawan langsung ke situ, sama saudara ke situ naik motor. Ternyata kami lihat benar ciri-cirinya itu sepupu saya. Kondisinya bagaimana tuh, Bang? Posisinya udah meninggal, terus itu posisi tengkurap. Ada temukan luka nggak, Bang? Pas ditemukan luka setelah diangkat ke mobil jenazah.
Sebelum ditemukan meninggal dunia, Rosita Yani memberikan kabar melalui pesan di ponsel bahwa ia sedang berada di Lampung Tengah. Rosita sempat meminta pertolongan keluarganya, namun tak jelas sedang mendapat masalah apa, karena komunikasinya terputus dan ponselnya tidak bisa dihubungi. Keluarganya kemudian mencarinya ke Lampung Tengah, dan Rosita ditemukan meninggal dunia. Setelah diotopsi, jenazah Rosita kemudian dimakamkan di TPU dekat rumah duka pada Minggu pagi. Keluarganya berharap polisi segera mengungkap penyebab kematian Rosita. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Seorang bayi laki-laki ditemukan warga di bawah pohon singkong di depan SD Negeri Desa Sukabanjar, Kecamatan Kota Agung Timur, Tanggamus, Jumat pagi. Bayi nampaknya baru dilahirkan dan diduga sengaja dibuang orang tuanya yang tak mau merawatnya. Bayi kemudian dibawa pulang ke rumah Aminah, wanita yang menemukannya, yang rumahnya tidak jauh dari TKP. Informasi penemuan bayi itu menyebar cepat dan ramai diperbincangkan warga. Sementara sang jabang bayi langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang, Kota Agung untuk mendapat perawatan medis. Menurut Aminah, sebelumnya ia sempat mendengar suara tangis bayi dan langsung mencari asal suara. Ternyata ia mendapati sang bayi terbungkus plastik dan langsung diambil untuk dimandikannya. Ya, saya dengar bayi itu nangis seperti suara kucing. Saya datang ke sini. Di sini sudah ada Pak RT. Nah, bayi itu saya angkat, saya bawa pulang, saya mandiin. Setelah itu kami berangkat ke rumah sakit dengan Pak RT sama kepala pekon. Bayinya laki apa perempuan, Bu? Laki. Kira-kira jam 5 pagi, salah satu warga laporan ke RT saya bahwa telah menemukan sesosok bayi di belakang rumah warga di Dukuhan Ciabung. Untuk saat ini masih dalam tahap penyelidikan pihak yang berwajib. Kalau untuk kejelasannya belum diketahui siapa orang tua bayi tersebut. Bayi yang belum diberi nama itu masih dirawat di rumah sakit. Sementara itu, polisi masih mencari pembuang bayi. Jika orang tuanya tak mau merawatnya, Aminah bersedia mengadopsi bayi tersebut. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Sehari dikejar polisi, tersangka narkoba Lutfi Saleh berusia 21 tahun akhirnya kembali ditangkap polisi Polres Lampung Utara Jumat siang. Pria warga desa Jalan Stasiun, Desa Belambangan, Kecamatan Belambangan Pagar, Lampung Utara ini sempat kabur setelah direbut dari tangan polisi oleh puluhan anggota keluarganya. Setelah berhasil kabur dari polisi, Lutfi dengan tangan masih diborgol kabur ke arah hutan. Ia bersembunyi dengan berenang di sungai. Dari tersangka, polisi menyita 5 bungkus sabu-sabu siap edar, plastik klip, dan uang hampir Rp500.000. Kemana kamu kaburnya? Ke hutan. Terus? Habis itu saya berendam di air. Gitu. Tanganku masih keborgol gitu ya? Iya. Kamu jadi bandar narkoba udah berapa lama emangnya, Ki? Baru 2-3 bulan terakhir. Biasanya kamu ngambil dari mana? Lampung Tengah. Kamu jual kemana? Orang-orang situ aja. Perlawanan keluarga Lutfi Saleh itu menyebabkan 3 polisi terluka akibat terkena pecahan kaca saat berlindung di stasiun Belambangan Pagar. Saat itu massa yang beringas menyerang polisi yang tidak terima Lutfi Saleh ditangkap. Mendapatkan perlawanan dari segerombolan massa dan keluarga dari pihak tersangka sehingga mengakibatkan tersangka terlepas. Ya. Untungnya hanya ada beberapa anggota kita yang terluka, namun ada kerugian di pihak stasiun kereta api Belambangan karena terjadi pengerusakan di situ. Pada penangkapan pertama Lutfi, polisi mendapat perlawanan dari puluhan anggota keluarganya Kamis dini hari lalu. Lutfi berteriak memprovokasi keluarganya hingga bertindak beringas.
Massa yang tidak terima Lutfi ditangkap polisi kemudian menyerang polisi yang berlindung di stasiun kereta api Belambangan Pagar. Minggu siang, penyerang polisi dan perusak stasiun masih buron. Hardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.